Malam badai di Jakarta itu akan menjadi malam terkelam dalam hidup Anjani Hartono. Di luar, langit menumpahkan air bah, sementara di dalam, istana impiannya siap runtuh laksana rumah kartu. Di aula megah kediaman Wijoyo, cahaya lampu kristal menyilaukan mata, dan orang-orang terkaya di ibu kota berkumpul untuk merayakan ulang tahun pernikahan mereka yang kelima. Anjani mengenakan kebaya batik favoritnya. Warna merah marun yang pekat serasi dengan riasan tipis di dahinya, membuatnya tersipu malu laksana pengantin baru. Ia mengira malam ini Bima akan memberinya hadiah istimewa, atau mungkin mengenang kembali masa-masa ketika mereka masih tinggal di sebuah kamar kos kecil dan makan dari piring yang sama. Ia terus-menerus memandang ke arah pintu, tempat Bima seharusnya muncul. Jantungnya berdebar, bukan karena firasat buruk, melainkan karena luapan cinta. Namun, ia sama sekali tidak menduga bahwa pria yang dianggapnya dewa itu, malam ini justru akan membakar dunianya hingga menjadi abu. Tiba-tiba, musik di dalam ruangan melambat, dan pandangan semua secamu tertuju ke arah tangga, di mana Bima Wijoyo turun laksana seorang pangeran dalam setelan jas hitam. Namun, matanya tidak memiliki binar yang sama seperti yang biasa ia tunjukkan untuk Anjani. Wajah Bima menunjukkan kekakuan yang aneh, yang membuat hati Anjani mencelos. Ia berpikir, mungkin suaminya sedang lelah karena tekanan pekerjaan. Bima mengambil mikrofon, dan keheningan menyelimuti seluruh aula. Semua orang mengira ia akan membacakan puisi cinta untuk istrinya, atau mendedikasikan kesuksesannya untuk Anjani. Anjani pun melangkah maju, ingin lebih dekat dengan suaminya. Namun, tatapan Bima seolah menembus tubuhnya, tanpa singgah sedikit pun. Dengan suara dingin dan datar, Bima berkata bahwa malam ini ia ingin memulai sebuah awal yang baru dan memutuskan beberapa ikatan lama yang kini telah menjadi beban dalam perjalanan kariernya. Anjani merasa salah dengar, atau mungkin ini sebuah lelucon yang tidak ia mengerti. Namun, tiba-tiba dari tengah kerumunan, Sania Puspita melangkah maju. Sania adalah sahabat masa kecil Anjani, yang ia anggap lebih dari saudara kandung. Sania mengenakan gaun yang sangat modern dan provokatif, dan di wajahnya terukir senyum kemenangan yang menusuk hati Anjani laksana belati. Sania berjalan lurus ke samping Bima, dan tanpa ragu, Bima melingkarkan tangannya di pinggang Sania, membuat seluruh tamu terperangah. Dunia Anjani seakan runtuh, lantai di bawah kakinya seolah terbelah. Dua orang yang paling ia percayai dengan mata terpejam, hari ini justru mempermalukannya di hadapan seluruh dunia. Sambil menatap mata Anjani, Bima mengumumkan bahwa ia akan menceraikan Anjani karena level intelektual dan gaya hidup mereka tidak lagi sejalan. Kata-kata Bima laksana timah panas yang dituangkan ke telinga Anjani ketika ia berkata bahwa Anjani adalah wanita kolot yang hanya pantas menjadi juru masak di rumah, dan tidak lagi memiliki kualifikasi untuk menjadi istri seorang CEO. Di depan semua orang, Bima mengejek Anjani, mengatakan ia malu membawanya ke pesta, karena Anjani tidak fasih berbahasa Inggris dan tidak tahu cara mengenakan pakaian modern. Air mata mulai mengalir di pipi Anjani, tetapi lidahnya seakan keluh, ia tak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Kemudian, Sania mengambil alih mikrofon. Dengan bangga, sambil meletakkan tangan di perutnya, ia mengumumkan bahwa ia akan menjadi ibu dari anak Bima, dan itulah alasan sebenarnya mengapa mereka berdua ingin meresmikan hubungan ini. Pengakuan ini adalah hukuman mati bagi Anjani. Ia tahu betul Bima selalu ingin menjadi seorang ayah, tetapi karena beberapa kekurangan fisik Anjani, mereka belum bisa memiliki keturunan. Ibu mertua Anjani, yang selama ini diam di sudut, tiba-tiba maju. Bukannya memarahi putranya, ia justru mulai menyalahkan Anjani karena tidak bisa memberikan pewaris bagi keluarga mereka. Sang mertua meletakkan tangan di atas kepala Sania, dan berkata bahwa wanita yang bisa memberikan keturunan bagi keluarga adalah pembawa rejeki yang sesungguhnya, sementara Anjani hanyalah sepetak tanah tandus yang tidak bisa ditanami apa-apa. Inilah kenyataan pahit masyarakat yang hari ini terpampang nyata di hadapan Anjani. Di mana nilai seorang wanita hanya diukur dari penampilan dan rahimnya, bukan dari pengorbanan dan kesetiaannya. Anjani teringat bagaimana ia melepaskan mimpinya menjadi penari tari Jawa klasik demi membiayai pendidikan Bima, bagaimana ia bekerja siang dan malam memberikan les privat
untuk menutupi biaya hidup agar Bima bisa membangun perusahaannya. Hari ini, Bima yang sama membuangnya seperti perabotan tua karena ia telah membeli yang baru dan lebih berkilau. Bima mengeluarkan surat cerai dari sakunya dan melemparkannya ke wajah Anjani. Kertas-kertas itu beterbangan di udara, lalu jatuh ke lantai seperti sayap burung yang mati. Dengan suara serak, ia memerintahkan Anjani untuk menandatangani surat-surat itu saat itu juga dan pergi dari rumahnya, karena tidak ada lagi tempat untuknya di sana. Dengan tangan gemetar, Anjani memungut kertas-kertas itu. Ia merasa seolah sedang menandatangani surat kematiannya sendiri. Namun, di suatu tempat di dalam dirinya, percikan harga diri masih tersisa. Sebelum menandatangani, ia menatap mata Bima dan hanya menemukan kebencian serta penghinaan di sana, yang akhirnya memutus benang ilusi terakhirnya. Ia sadar, pria yang telah ia abdikan seluruh masa mudanya tidak pernah benar-benar menjadi miliknya. Ia hanyalah sebuah tangga yang Bima gunakan untuk naik ke puncak. Setelah Anjani menandatangani, Bima melakukan sesuatu yang tidak pernah diduga siapapun. Ia melangkah ke arah Anjani dan mengulurkan tangan untuk menarik kalung pernikahan dari lehernya. Dalam budaya Indonesia, kalung pernikahan adalah simbol ikatan suci, dan melepasnya sama saja dengan kematian bagi seorang istri. Namun, di sini, suaminya yang masih hidup sedang menjadikannya janda. Untuk pertama kalinya, Anjani melawan. Ia menepis tangan Bima. Kalung itu adalah simbol keyakinan dan Tuhannya, yang tidak akan ia biarkan dihina begitu saja. Namun, dengan kejam Bima memelintir pergelangan tangannya dan dalam satu sentakan, merobek untayan mutiara hitam itu. Butiran-butiran mutiara berserakan di lantai, suaranya menggema seperti tembakan di tengah keheningan. Berserakannya mutiara itu adalah simbol dari hancurnya eksistensi Anjani, yang tidak akan pernah bisa kembali seperti semula. Setelah itu, Bima mengeluarkan sapu tangan dari sakunya dan mengarahkannya ke dahi Anjani untuk menghapus riasan yang menjadi tanda terakhir kehidupan pernikahannya. Anjani mundur, tetapi Sania menahannya dari belakang sambil tertawa dan berkata, "Sudahi drama ini dan kembalilah ke tempat asalmu." Bima mengusap dahi Anjani dengan kasar, membuat riasannya luntur ke seluruh wajah. Anjani tampak seperti pejuang wanita yang terluka, dengan noda darah di wajahnya. Pemandangan itu begitu mengerikan sehingga beberapa wanita di aula memalingkan muka, tetapi tidak ada yang berani bersuara melawan menantu keluarga terpandang dan seorang konglomerat baru di kota itu. Anjani kini benar-benar hancur. Ia jatuh berlutut, seolah jiwanya telah meninggalkan raganya. Tepat pada saat itu, petir menyambar di luar, diikuti suara guntur yang menggelegar, mengguncang jendela-jendela aula, seolah alam pun murka atas ketidakadilan ini. Perlahan, Anjani bangkit. Ia merapikan ujung kebayanya. Kali ini, tidak ada air mata di matanya, melainkan kekosongan yang aneh, seperti ketenangan sebelum badai dahsyat. Ia memandang Bima sekali, lalu Sania, yang masih bergelayut di lengan Bima, seolah meyakinkan kemenangannya. Tanpa sepatah kata pun, Anjani melepaskan cincin emas dari jarinya hadiah dari Bima pada ulang tahun pernikahan pertama mereka dan meletakkannya di atas meja terdekat. Denting cincin itu memecah keheningan sekali lagi, sebuah suara yang laksana tamparan bagi keangkuhan Bima, yang saat itu tidak ia rasakan. Anjani berjalan menuju pintu utama. Kerumunan tamu secara otomatis memberinya jalan, seolah mereka menjauh dari seseorang yang najis, atau mungkin mereka takut pada aura yang memancar darinya. Ia tidak mengambil barang-barangnya, tidak juga meminta perhiasannya, karena ia tahu semua yang ada di rumah ini sekarang telah tercemar baginya. Begitu ia melangkahi ambang pintu, ia merasa seolah keluar dari upacara pemakamannya sendiri. Siapapun yang melangkah keluar sekarang bukanlah Anjani, melainkan pribadi yang lain. Dari belakang, terdengar suara Bima, "Jangan pernah tunjukkan wajah sialmu lagi. Kalau butuh uang, ajukan permohonan ke kantorku." Anjani tidak berbalik untuk menjawab. Seekor singa tidak akan peduli pada gonggongan anjing, dan malam ini, ia telah membangunkan singa betina di dalam dirinya. Ia mulai berjalan tanpa alas kaki di atas aspal, di tengah hujan deras. Tetesan air hujan membasuh riasan yang luntur di wajahnya, mengalir di pipinya seperti air mata darah. Jalanan Jakarta riuh oleh suara kendaraan, dan orang-orang sibuk dengan dunia mereka sendiri. Namun,
bagi Anjani, waktu telah berhenti. Ia hanya bisa mendengar suara hatinya yang pecah berkeping-keping. Ia terus berjalan menembus hujan, entah sampai seberapa jauh, hingga kakinya mati rasa, dan ia tidak lagi merasakan dingin. Ia tidak tahu harus pergi kemana. Orang tuanya sudah tiada, dan kakak laki-lakinya, di bawah tekanan istrinya, telah lama mengusirnya. Ia sendirian di dunia ini, tanpa atap untuk berteduh. Sambil terus berjalan, ia tiba di tangga sebuah candi tua. Suara alunan gamelan yang samar terdengar dan aroma dupa yang terbakar mengingatkannya pada masa kecil. Ia duduk di tangga dan menatap langit, di mana awan hitam bergemuruh. Ia bertanya kepada Tuhan, apa kekurangan dalam pengabdiannya? Apakah menjadi istri yang setia adalah dosa? Ataukah mempercayai seseorang secara buta adalah sebuah kejahatan, sehingga ia harus menerima hukuman seberat ini? Saat itulah, seorang juru kunci tua melihatnya. Tanpa bertanya, ia mendekat dan menyelimuti Anjani dengan kain sarung, lalu meletakkan sepotong singkong rebus di tangannya. Kebaikan dari orang asing itu meruntuhkan pertahanan Anjani. Ia menangis sejadi-jadinya, menumpahkan seluruh kepedihannya melalui air mata. Di tengah isak tangisnya, Anjani teringat kata-kata ibunya. Ketika satu pintu tertutup, Tuhan pasti akan membuka pintu yang lain. Tapi untuk melihatnya, kita harus menyeka air mata kita terlebih dahulu. Ia mengepalkan tangannya, dan bersumpah akan menunjukkan kepada Bima dan Sania bahwa wanita yang mereka injak-injak karena dianggap lemah sebenarnya adalah sebutir benih yang mereka tanam di tanah. Tapi sekarang, benih itu akan tumbuh menjadi pohon yang kokoh. Ia memutuskan tidak akan lagi bergantung pada siapapun dan akan membangun identitasnya sendiri, bahkan jika ia harus melewati lautan api. Ini adalah ujian agungnya, dan ia tidak akan terbakar menjadi abu, melainkan akan keluar sebagai emas murni. Malam itu, ia berlindung di pendopo candi. Dengan pakaian yang masih basah, ia terjaga semalaman, memikirkan langkah selanjutnya. Kini, ia tidak punya apa-apa lagi untuk kehilangan, dan ada seluruh dunia untuk ia menangkan. Ia teringat pernah membaca di koran tentang pemilik Suryawijaya Group, yang sedang mencari istri untuk putranya yang cacat, yang dikelilingi berbagai rumor. Orang-orang bilang pemuda itu gila atau terkutuk, namun, Anjani merasa mungkin inilah jalannya. Karena racun hanya bisa dilawan dengan racun. Ia berpikir, jika ia bisa masuk ke dalam keluarga itu, ia bisa mengalahkan Bima dalam permainannya sendiri, karena Suryawijaya adalah satu-satunya kekuatan yang ditakuti Bima. Seiring terbitnya fajar, Anjani memantapkan keputusannya. Ia memeras kebayanya yang basah dan mengikat rambutnya dengan kencang, seolah bersiap untuk berperang. Wajahnya kini pucat dengan lingkaran hitam di bawah mata, tetapi matanya memancarkan kilau baru, yang menyala karena dendam dan tekad. Ia tahu bahwa mengetuk pintu kediaman Suryawijaya, sama seperti memasukkan tangan ke dalam mulut singa. Tapi ia tidak lagi takut pada binatang apapun, karena ia telah melihat binatang paling berbahaya dalam wujud manusia. Ia bangkit, membunyikan genta kecil di candi, yang gaungnya seolah menjadi stempel atas sumpahnya, lalu melangkah pergi untuk menulis takdirnya yang baru. Anjani melangkahkan kakinya ke arah di mana rumah paling misterius dan menakutkan di kota itu berada, yang oleh orang-orang disebut sebagai rumah hantu. Namun, bagi Anjani, tempat itu kini adalah sebuah kuil di mana ia akan merebut kembali harga dirinya yang hilang. Di sepanjang jalan, banyak orang menatapnya dan melontarkan komentar sinis, karena seorang wanita sendirian dalam kondisi menyedihkan selalu menjadi mangsa empuk bagi masyarakat. Namun, Anjani tidak peduli. Ia berjalan lurus dan berhenti di depan gerbang besi raksasa kediaman Suryawijaya. Di baliknya, kehidupan baru dan mungkin kematiannya telah menanti. Ia menarik napas dalam-dalam dan memberitahu penjaga tentang kedatangannya. Dan inilah momen di mana Anjani Hartono yang lama mati, dan seorang dewi pembalasan dendam yang baru telah lahir. Gerbang besi raksasa kediaman Suryawijaya tampak seperti benteng yang tak tertembus, menyembunyikan lautan rahasia kelam di baliknya. Anjani berdiri di sana, dengan kebaya basah dan rambut acak-acakan, seperti seorang pengemis di depan istana. Namun, matanya tidak memancarkan permohonan, melainkan tekad yang aneh.
Penjaga keamanan mencoba menghentikannya, mengiranya pengemis karena penampilannya, tetapi suara Anjani begitu berwibawa sehingga penjaga itu terkejut. Dengan kata-kata yang jelas, ia berkata bahwa ia datang untuk bertemu Hartono Suryawijaya, dan ia memiliki proposal untuk putranya yang tidak mungkin ditolak. Ini adalah pertaruhan terakhirnya, sebuah judi di mana ia mempertaruhkan sisa hidupnya, hanya untuk memberi pelajaran kepada mereka yang telah mencoba menghapus keberadaannya. Ketika ia diizinkan masuk, keheningan di dalam mansion terasa lebih menakutkan daripada badai di luar. Seolah-olah dinding-dinding di sana sudah bertahun-tahun tidak pernah mendengar suara tawa. Hartono Suryawijaya sedang duduk di perpustakaannya, garis-garis usia dan kekhawatiran terlihat jelas di wajahnya. Ia menatap Anjani dengan tidak percaya. Tanpa basa-basi, Anjani menyampaikan maksudnya. Ia tahu bahwa tidak ada keluarga terpandang yang mau memberikan putri mereka untuk Vikram, putranya yang cacat. Ia berkata bahwa ia bersedia menikahi Vikram, tanpa mahar, tanpa syarat. Ia hanya butuh nama keluarga Suryawijaya dan perlindungan di rumah ini. Mata Hartono berbinar, seolah orang yang tenggelam menemukan sebatang kayu. Gosip di masyarakat tentang kondisi putranya telah menjadi racun bagi bisnis dan reputasinya. Hartono memperingatkan Anjani bahwa Vikram bukan orang biasa. Ia adalah gunung berapi yang bisa meletus kapan saja dan membakar semua orang dengan apinya sendiri. Ia menceritakan bahwa sejak kecelakaan itu, Vikram telah mengasingkan diri dari dunia dan tidak membiarkan siapapun mendekat, terutama wanita. Tetapi Anjani tidak menundukkan pandangannya. Ia berkata, wanita yang bangkit hidup-hidup dari api pembakarannya sendiri tidak lagi takut pada api. Ia tidak mengungkapkan bahwa ia adalah mantan istri Bima Wijoyo, karena ia ingin identitasnya menjadi miliknya sendiri, bukan milik pria yang telah membuangnya seperti sampah. Kesepakatan pun tercapai. Sebuah kesepakatan tanpa ruang untuk perasaan, hanya ada kebutuhan. Hartono membutuhkan seorang menantu, dan Anjani membutuhkan sebuah perisai. Anjani diantar ke kamar Vikram untuk bertemu dengan pria yang akan menemaninya seumur hidup, atau mungkin, yang harus ia hadapi. Kamar itu gelap gulita. Tirai tebal menutupi jendela, dan tercium bau campuran obat-obatan serta buku-buku tua yang menyesakkan. Di sudut, tampak siluet seseorang di kursi roda, punggungnya menghadap pintu, menatap hujan di luar jendela. Begitu Anjani melangkah masuk, sebuah suara yang berat dan serak memerintahkannya untuk berhenti, seperti auman singa yang memperingatkan penyusup di guanya. Vikram berbalik. Dalam kilatan petir, Anjani melihat wajahnya. Separuh wajahnya dipenuhi bekas luka bakar yang dalam, dan matanya menyala seperti bara, penuh kebencian terhadap dunia. Vikram menatapnya dari atas ke bawah dan tertawa sinis, tawa yang menusuk seperti pecahan kaca. Ia bertanya mengapa Anjani mau mengikat masa mudanya pada kursi roda ini. Ia menuduh Anjani sama seperti perempuan lain yang mengincar kekayaan ayahnya dan ingin memanfaatkan tubuhnya yang lumpuh. Kata-kata Vikram tajam. Ia berkata Anjani bahkan tidak layak menyentuhnya, dan dari pernikahan ini, ia hanya akan mendapatkan air mata dan penghinaan. Tetapi Anjani tidak lari. Ia menatap mata Vikram dan berkata bahwa ia tidak butuh kekayaan. Ia hanya butuh atap dan sebuah nama. Sebagai gantinya, ia akan merawatnya dan berbagi kesepiannya. Ia tidak berbohong dengan mengatakan bahwa ia mencintainya, dan kejujuran itulah yang mengejutkan Vikram, karena selama ini semua orang hanya berbohong padanya. Vikram terdiam sejenak. Kepalan tangannya di pegangan kursi roda begitu erat hingga urat-uratnya menonjol, seolah ia sedang menahan badai di dalam dirinya. Ia berkata kepada Anjani, jika ia siap tinggal di neraka ini, ia tidak keberatan. Tetapi ia harus ingat, pintu neraka ini hanya terbuka untuk masuk, bukan untuk keluar. Itu adalah persetujuannya. Sebuah persetujuan yang terdengar seperti hukuman. Namun bagi Anjani, ini adalah sebuah kemenangan. Ia berpikir, jika surga yang ia bayangkan bersama Bima ternyata adalah neraka, mungkin neraka bersama Vikram inilah yang akan membawanya ke tujuannya. Ia menelan kata-kata pahit Vikram, karena hatinya kini telah menjadi batu yang tidak lagi merasakan sakit. Keesokan harinya, di musala kecil di kediaman Suryawijaya, pernikahan dilangsungkan.
Tidak ada tamu, tidak ada musik, tidak ada lagu-lagu kebahagiaan. Pernikahan itu sunyi dan muram seperti upacara pemakaman. Suara penghulu yang membacakan doa bergema di antara dinding, dan nyala api kecil dari lilin menjadi saksinya. Anjani mengenakan kebaya merah sederhana yang diambil dari lemari tua di mansion. Wajahnya tidak memancarkan seri pengantin, melainkan ketegasan seorang pejuang. Saat tiba waktunya untuk prosesi ijab kabul, Vikram tetap di kursi rodanya. Ini bukanlah ikatan 7 kehidupan. Ini adalah perjanjian antara 2 jiwa yang hancur, di mana mengharapkan cinta adalah kesia-siaan. Ketika Vikram menyematkan cincin di jari Anjani, ia merasa seolah bara api diletakkan di kulitnya, panasnya terasa hingga ke hati. Ini adalah simbol yang sama yang kemarin dihapus oleh Bima, dan hari ini Vikram memasangnya kembali. Namun, maknanya telah berubah. Simbol ini bukan lagi tanda cinta, melainkan tilas pembalasan dendamnya, yang tidak akan ia biarkan pudar sampai ia mencapai tujuannya. Saat memasangkan kalung pernikahan, jari-jari Vikram menyentuh lehernya. Anjani bergidik. Sentuhan itu tidak memiliki kehangatan, melainkan hawa dingin yang mengingatkannya bahwa ia kini adalah milik siapa. Pernikahan selesai, tetapi tidak ada yang bertepuk tangan. Hanya suara rintik hujan di luar yang terus terdengar. Prosesi penyambutan pun hanya formalitas. Anjani masuk ke dalam rumah, tetapi tidak ada yang menyambutnya. Para pelayan memandangnya sambil berbisik, mata mereka menunjukkan campuran iba dan penasaran, bagaimana gadis cantik ini akan bertahan dengan monster itu. Anjani harus tinggal di kamar Vikram, tetapi Vikram menegaskan bahwa ia akan tidur di sudut kamar dan tidak boleh mengganggunya. Malam pertama pernikahan mereka hanya diisi keheningan. Vikram duduk di kursi rodanya, sibuk dengan laptopnya, sementara Anjani berbaring di atas tikar di lantai, matanya terbuka, merajut rencana untuk hari esok. Hari-hari berlalu, dan kehidupan Anjani terkurung di dalam 4 dinding mansion itu. Tugasnya hanya merawat Vikram dan mendengarkan kata-kata kasarnya. Vikram sengaja menyiksanya. Terkadang ia menumpahkan kopi panas, terkadang mengkritik masakannya, untuk menguji kapan Anjani akan menyerah dan lari. Tetapi Anjani menunjukkan kesabaran yang luar biasa. Ia diam-diam membersihkan pecahan kaca, memasak lagi, dan mengobati lukanya tanpa keluhan. Ia tahu kemarahan Vikram bukan karena kelumpuhan fisiknya, melainkan karena frustrasi batinnya. Ia memahami rasa sakit itu karena ia juga sedang melaluinya. Perlahan, teriakan Vikram mulai berkurang, digantikan oleh keheningan yang aneh, mungkin pertanda badai akan reda. Suatu sore, saat Anjani sedang membersihkan kamar Vikram, matanya tertuju pada beberapa berkas di atas meja yang bertuliskan rahasia dan terkait dengan omzet tahunan Suryawijaya Industries. Tanpa sengaja, ia membuka satu berkas dan terkejut. Angka-angka dan strategi di dalamnya bukanlah hasil pemikiran biasa. Ini adalah karya seorang jenius bisnis. Saat itu, Vikram keluar dari kamar mandi dan memergokinya. Matanya kembali menyala dengan amarah yang mengerikan. Ia merebut berkas itu dan mendorong Anjani ke dinding. Napasnya terengah-engah, wajahnya merah padam. Untuk pertama kalinya, Anjani melihat ketakutan di mata Vikram. Ketakutan rahasianya terbongkar, rahasia yang membuatnya tampak sebagai orang cacat yang menyedihkan di mata dunia. Bukannya panik, Anjani justru bertanya dengan tenang, mengapa ia menyembunyikan kemampuannya dari dunia? Mengapa ia mengurung diri di kamar gelap ini padahal ia bisa menguasai dunia di luar sana? Vikram mendorongnya dan berteriak bahwa itu bukan urusannya. Tugasnya hanya melayaninya, bukan bertanya. Tetapi Anjani mengerti. Vikram bukan hanya pria yang cacat fisik, tetapi ia memiliki otak yang bisa membuat seluruh kota menari di ujung jarinya. Hari itu, Anjani sadar bahwa pria lumpuh yang ia nikahi sebenarnya adalah seekor singa yang tertidur. Dan jika ia bisa membangunkan singa ini, orang-orang seperti Bima Wijoyo akan menjadi debu. Setelah kejadian itu, terjadi perubahan tak terucap di antara mereka. Vikram tidak lagi memandang Anjani dengan curiga, melainkan seperti sebuah teka-teki yang tidak bisa ia pecahkan. Anjani pun mengubah strateginya. Ia bukan lagi sekadar perawat, tetapi mulai menunjukkan minat pada pekerjaan Vikram.
Ia membacakan koran untuknya dan memberikan pendapat tentang pasang surut pasar. Awalnya Vikram mengabaikannya, tetapi perlahan ia sadar bahwa pendapat Anjani logis dan cerdas, sesuatu yang tidak ia harapkan dari seorang ibu rumah tangga. Ini adalah awal baru dalam hubungan mereka, di mana mereka bukan lagi suami istri, melainkan dua mitra cerdas. Dan inilah perubahan yang dicari Anjani. Suatu hari, terdengar kabar di mansion bahwa perusahaan Bima Wijoyo telah menantang Surya Wijaya Group untuk sebuah proyek besar dan Bima ingin merebutnya dengan segala cara. Hartono cemas karena ia tahu Bima bisa menggunakan cara-cara kotor untuk memenangkan kesepakatan itu, dan reputasi Surya Wijaya Group dipertaruhkan. Ketika Anjani mendengar ini, darahnya mendidih. Ia teringat hari ketika Bima menyebutnya bodoh dan kampungan. Ia pergi ke kamar Vikram, yang sedang duduk menatap keluar jendela, dan berkata, "Sudah waktunya kau keluar dari balik tirai dan menunjukkan kekuatanmu." Vikram berbalik menatapnya, matanya bertanya-tanya. Anjani menjawab bahwa ia akan menjadi penopangnya, menjadi suaranya. Vikram hanya perlu tampil di hadapan dunia sekali saja. Untuk pertama kalinya, Vikram melihat api pembalasan yang sama di mata Anjani seperti yang menyala di dalam dirinya. Ia merasa mungkin mereka berdua terbuat dari tanah yang sama. Ia menarik napas dalam-dalam, membuka laci, dan mengeluarkan sebuah flash drive, lalu memberikannya kepada Anjani. Ini adalah kepercayaan pertamanya pada Anjani. Ia berkata bahwa di dalam drive itu terdapat kelemahan-kelemahan perusahaan Bima yang telah ia temukan dari kamarnya. Jika digunakan dengan benar, Bima bisa hancur. Dengan tangan gemetar, Anjani menerima drive itu. Ia merasa seperti memegang peta kehancuran Bima. Ia berjanji pada Vikram bahwa ia akan berdiri sebagai perisainya, dan Vikram tidak akan membutuhkan belas kasihan siapapun. Sebaliknya, dunia akan tunduk pada kejeniusannya. Ini adalah awal dari babak baru. Anjani dan Vikram telah menjadi sebuah tim. Tim yang tampak lemah dari luar, tetapi penuh dengan bahan peledak di dalam. Anjani bertekad akan membawa Vikram keluar dari kamar gelap itu dan memberinya kehormatan yang layak ia dapatkan. Dan melalui jalan ini, balas dendamnya sendiri juga akan terpenuhi. Cuaca di luar telah cerah. Tetapi di dalam kediaman Surya Wijaya, badai baru sedang terbentuk, yang akan segera mengguncang dunia korporat Jakarta. Anjani menatap riasan di dahinya di cermin dan tersenyum. Karena sekarang, ia bukan lagi wanita malang yang diceraikan, melainkan pion penting dalam kerajaan Surya Wijaya. Malam itu, dalam keheningan, Vikram memberitahu Anjani sebuah rahasia lain. Ia bukan hanya pewaris perusahaan, tetapi selama 5 tahun terakhir, ia telah menjalankannya sebagai CEO hantu, dan ayahnya hanyalah sebuah topeng. Mendengar ini, Anjani merinding. Itu berarti, tanpa sadar, ia telah menikahi pria paling berkuasa di kota. Permainan ini tidak lagi seimbang. Kini, mereka yang memegang kendali. Dan Anjani tahu, ketika Bima mengetahui hal ini, tanah di bawah kakinya akan runtuh. Dalam hati, ia menantang Bima. "Bersiaplah, karena istrimu yang kampungan kini kembali bersama seorang raja." Pagi hari di kediaman Surya Wijaya, selalu sunyi seperti pemakaman, di mana kicauan burung pun seolah mati membentur dinding tinggi. Anjani selalu bangun sebelum matahari terbit, mandi, dan sambil mengeringkan rambutnya yang basah, ia akan menyiram tanaman melati, sebuah ritual yang telah menjadi bagian dari rutinitasnya. Para pelayan tua di rumah itu memandangnya dengan tatapan tersembunyi, seolah ia adalah keajaiban yang dengan sukarela memilih sangkar emas ini. Sikap ibu mertuanya masih dingin, dan ayah mertuanya lebih banyak berdiam di kamarnya. Oleh karena itu, seluruh hari Anjani dihabiskan dalam bayang-bayang gelap kamar Vikram. Ketika ia masuk ke kamarnya dengan secangkir teh, ia sering mendapati Vikram sudah duduk di kursi rodanya dekat jendela, menatap dunia luar. Kamar Vikram selalu dipenuhi bau obat-obatan pahit dan kertas-kertas tua, yang bisa membuat siapapun merasa murung seketika. Pada hari-hari awal, Vikram bahkan tidak sudi meliriknya, apalagi berbicara, seolah keberadaan Anjani sendiri menyakitkan baginya. Ketika Anjani membawakan sarapan, Vikram hanya akan memberi isyarat kasar untuk meletakkannya di meja. Jika tehnya sedikit saja dingin,
ia akan membanting cangkir itu ke lantai. Pecahan kaca akan berserakan, dan teh akan meninggalkan noda jelek di karpet. Namun, Anjani akan membersihkan semuanya tanpa sepatah kata pun keluhan, seolah itu adalah tugas rutinnya. Ia tahu kemarahan itu bukan ditujukan padanya, melainkan pada takdir kejam yang telah mengikat seekor singa di kursi ini. Karena itu, ia mengunci mulutnya rapat-rapat. Suatu malam, hujan turun sangat deras, dan kilat menyambar membuat seluruh mansion bergetar. Tiba-tiba, terdengar suara benda berat jatuh dari kamar Vikram. Anjani berlari masuk dan melihat Vikram tergeletak di lantai, berusaha dengan sia-sia untuk mencapai kursi rodanya. Tubuhnya basah oleh keringat, dan garis-garis rasa sakit terukir dalam di wajahnya, menunjukkan bahwa ia sangat membutuhkan bantuan. Namun, harga dirinya menahannya untuk memanggil. Melihat Anjani, Vikram berteriak menyuruhnya keluar. Ia tidak ingin siapapun melihatnya dalam keadaan tak berdaya dan menyedihkan seperti ini. Tetapi Anjani mengabaikan bentakannya. Dengan sekuat tenaga, ia mengangkat Vikram dan membaringkannya di tempat tidur, meskipun napasnya sendiri tersengal-sengal saat mengangkat tubuh Vikram yang berat. Ketika Anjani meluruskan kaki Vikram yang kaku, matanya tertuju pada bekas luka bakar mengerikan yang membentang dari lutut ke bawah, merusak kulitnya. Ini adalah bekas luka yang mungkin membuat Vikram sendiri merasa jijik, dan itulah sebabnya ia mengurung diri dalam kegelapan, agar tidak ada orang lain yang melihatnya. Vikram memejamkan matanya erat-erat. Ia mengira Anjani akan dipenuhi rasa jijik dan lari setelah menyentuhnya, seperti yang dilakukan oleh seluruh dunia. Namun, ia terkejut saat merasakan tangan Anjani tidak gemetar. Sebaliknya, tangan itu dengan sangat lembut mengoleskan salep pada lukanya, seperti seorang pemuja yang menyentuh patung suci. Anjani membasahi handuk dengan air hangat dan mengompres kakinya. Ada air mata di matanya, tetapi bukan air mata ketakutan, melainkan welas asih. Malam itu, bongkahan es di hati Vikram mencair. Untuk pertama kalinya, dengan suara pelan dan patah-patah, ia bertanya kepada Anjani, "Mengapa kau melakukan semua ini, padahal yang kau dapatkan sebagai balasannya hanyalah penghinaan dan caci maki?" Sambil meletakkan kompres basah di dahinya, Anjani berkata, "Tidak semua hubungan didasari oleh cinta. Terkadang, kewajiban dan kemanusiaan bisa mengikat dua orang asing dalam ikatan yang tak terpisahkan." Ia berkata bahwa ia datang sebagai seorang istri, dan dharma seorang istri adalah menjadikan setiap duka suaminya sebagai miliknya, entah sang suami menerimanya atau tidak. Vikram terdiam, tetapi bara api yang selalu menyala di matanya kini telah padam. Sebagai gantinya, muncul sebuah pertanyaan mendalam. Bagaimana bisa pria seperti Bima meninggalkan wanita seperti Dewi ini? Perlahan-lahan, Anjani mulai melihat gambaran nyata dari dunia Vikram yang tersembunyi jauh dari pandangan dunia luar. Ia melihat bagaimana Vikram terjaga hingga larut malam di depan beberapa layar komputer, memberikan instruksi tegas kepada orang-orang di seluruh dunia melalui headset. Ia menggunakan perangkat pengubah suara, agar tidak ada yang tahu bahwa otak sebenarnya di balik Surya Wijaya Group adalah seorang pria cacat yang telah disingkirkan oleh dunia. Anjani menyaksikan bagaimana Vikram bisa menaikkan dan menurunkan pasar saham dengan ujung jarinya dan menyelesaikan kesepakatan besar dalam sekejap, sementara dunia mengira ayahnya yang mengambil semua keputusan. Melihat ini, Anjani menyadari bahwa pria yang ia anggap tak berdaya sebenarnya adalah seekor singa yang tertidur, yang memerintah hutan dari dalam kandangnya. Suatu hari, Vikram sedang terjebak dalam masalah serius dan dengan marah memukul mejanya karena para buruh di salah satu pabrik tekstilnya mogok kerja. Anjani memberanikan diri bertanya ada apa. Vikram, dengan kesal, melemparkan sebuah berkas padanya dan menyindir, "Apa yang kau mengerti di luar urusan dapur?" Anjani membaca berkas itu dan dengan tenang berkata, "Para buruh tidak butuh uang, mereka butuh kehormatan. Jika Anda menanggung biaya pendidikan dan kesehatan anak-anak mereka, pemogokan ini bisa berakhir. Karena seorang ayah akan melakukan apa saja demi masa depan anak-anaknya." Awalnya Vikram tertawa, tetapi kemudian ia berpikir bahwa cara ini mungkin berhasil karena bersifat emosional, dan dalam bisnis, emosi terkadang lebih efektif daripada uang. Ia mengikuti saran Anjani, dan dalam waktu 2 jam, pemogokan itu berakhir,
menyelamatkan perusahaan dari kerugian miliaran rupiah. Setelah kejadian itu, cara pandang Vikram berubah total. Ia menjadikan Anjani anggota dewan bisnisnya yang tidak resmi namun sangat penting. Kini, saat minum teh sore, mereka tidak lagi hanya membicarakan urusan rumah tangga, tetapi juga membahas strategi rumit dan rencana ekspansi perusahaan. Vikram akan menjelaskan bagaimana ia mengalahkan para pesaingnya, dan Anjani, dengan kecerdasan alami dan pemahamannya yang membumi, akan memberikan saran-saran baru yang seringkali terbukti jitu. Ini adalah kemitraan yang aneh. Yang satu memiliki otak yang tajam, dan yang lain memiliki hati yang peka. Bersama-sama, mereka menjadi kekuatan yang tak terkalahkan. Anjani mulai merasa bahwa identitasnya bukan lagi sekadar wanita yang ditolak, tetapi ia telah menjadi mitra setara dalam menjalankan sebuah kerajaan besar. Suatu malam, Vikram memanggil Anjani dan menunjukkan sebuah grafik di layar, di mana garis-garis merah menukik tajam ke bawah seperti gedung yang runtuh. Ia menjelaskan bahwa itu adalah grafik perusahaan Bima Wijoyo. Dalam sebulan terakhir, ia telah merebut 3 proyek besar Bima, yang membuat reputasi Bima di pasar hancur lebur. Mata Anjani memancarkan kilau dingin saat melihat pria yang mencoba menghancurkannya kini berada di ambang kehancuran, dan ia bahkan tidak tahu dari mana serangan itu datang. Fik Cui Bakwari. Anjani menatap mata Vikram dan melihat ada rasa aman di sana, sesuatu yang tidak pernah ia rasakan bersama Bima. Seiring berjalannya waktu, dinding ketidakpercayaan di antara mereka mulai runtuh, dan keheningan digantikan oleh obrolan-obrolan kecil yang memperkuat sebuah hubungan. Vikram kini selalu menantikan teh jahe buatan Anjani, dan Anjani akan membacakan buku-buku favorit Vikram untuknya, yang memberinya kedamaian batin. Terkadang, ketika Vikram sibuk bekerja, Anjani akan diam-diam memijat kepalanya, dan Vikram tidak akan menolaknya, melainkan memejamkan mata dan menikmati sentuhan yang meredakan rasa sakitnya. Hubungan mereka belum bisa disebut cinta, tetapi ada rasa hormat dan kepercayaan yang dalam, yang membangun fondasi yang jauh lebih kuat daripada cinta yang dangkal. Mereka berdua menyatukan kepingan-kepingan diri mereka yang hancur untuk menciptakan sebuah gambaran baru yang indah. Suatu hari, telepon Anjani berdering. Nomor tak dikenal. Saat diangkat, ternyata itu Sania, yang suaranya masih dipenuhi kepahitan dan keangkuhan yang sama. Dengan suara beracunnya, Sania berkata bahwa ia dengar Anjani telah menjadi perawat seorang pria lumpuh. Ia menelepon untuk mengundangnya ke pesta resepsi pernikahannya, agar Anjani bisa melihat bagaimana orang kaya hidup. Sania menyindir, jika Anjani butuh makanan, ia akan mengirimkan sisa makanan pesta, karena hanya itu yang pantas untuk pengemis. Darah Anjani mendidih, tetapi ia tetap tenang, dan menjawab bahwa ia pasti akan datang dan membawa hadiah yang akan selalu diingat oleh Sania dan suaminya seumur hidup. Setelah menutup telepon, Anjani gemetar. Tetapi Vikram memegang tangannya dan meyakinkannya dengan tatapan matanya bahwa ia tidak perlu takut lagi. Vikram berkata kepada Anjani bahwa waktu untuk bersembunyi di balik tirai telah berakhir. Mereka harus menunjukkan kekuatan dan status mereka yang sebenarnya kepada dunia. Ia mengatakan bahwa pesta ulang tahun tahunan Surya Wijaya Group kali ini akan menjadi bersejarah. Di sanalah ia akan melepas topengnya sebagai CEO hantu dan menunjukkan kepada dunia siapa raja yang sebenarnya. Vikram berkata ia ingin saat ia tampil di hadapan dunia, Anjani berdiri di sisinya sebagai pendamping hidup dan kekuatannya. Bukan sebagai wanita yang menyedihkan. Anjani takut dengan apa yang akan dikatakan orang tentang masa lalunya, tetapi Vikram berkata, saat singa berjalan, ia tidak peduli pada gonggongan anjing. Kata-kata itu menanamkan keberanian baru di dalam diri Anjani, dan ia memutuskan bahwa ia tidak akan lagi berjalan dengan kepala tertunduk, melainkan dengan kepala tegak. Sehari sebelum pesta, Vikram memanggil perancang busana paling terkenal di kota ke rumah untuk membuat gaun yang paling indah dan eksklusif untuk Anjani. Anjani, yang selalu mengenakan kebaya katun sederhana, kini dikelilingi oleh kain sutra, selendang beludru, dan perhiasan berlian. Vikram sendiri memilihkan kebaya batik berwarna biru royal untuknya, yang terlihat sangat anggun, beserta kalung berlian yang serasi, yang membuat kecantikannya semakin bersinar. Ketika Anjani selesai bersiap dan keluar, Vikram terpana.
Anjani terlihat tidak kalah dari seorang bidadari, dan wajahnya memancarkan aura yang berbeda. Vikram berkata kepadanya, "Malam ini, kau bukan hanya menantu keluarga Suryawijaya. Kau akan menjadi ratu kerajaan ini, di hadapan siapa orang-orang seperti Bima dan Sania akan berlutut." Malam pesta pun tiba. Mansion dihiasi dengan cahaya, seolah semua bintang di langit telah turun ke bumi. Setiap sudut berkilauan. Anjani berada di kamarnya, menatap dirinya di cermin. Ia tidak lagi melihat gadis penakut dan lemah yang dulu. Matanya penuh percaya diri, dan di wajahnya terukir senyum misterius yang menandakan ia siap untuk membalas penghinaannya. Ia merias dahinya, dan merasa bahwa riasan ini kini adalah kekuatannya, bukan kelemahannya. Ini adalah simbol kehidupan barunya. Dalam hati, ia berkata kepada Bima, "Kau pikir aku hanyalah sepotong kaca, tapi sekarang kau akan tahu bahwa aku adalah berlian, yang bisa memotong dan juga bersinar." Vikram duduk di kursi roda elektriknya yang dirancang khusus, yang tidak kalah megah dari sebuah tahta. Ia mengenakan setelan jas hitam yang membuat kepribadiannya semakin berwibawa. Anjani berdiri di belakangnya dan memegang pegangan kursi roda itu dengan kuat, seolah ia adalah sais kereta perang yang akan menuju medan pertempuran. Vikram menoleh ke arah Anjani dan mengangguk, menandakan bahwa mereka berdua siap untuk perang Dharma ini, dan tidak ada kata untuk mundur. Pintu lift terbuka, dan mereka berdua menuju aula tempat para petinggi kota, jurnalis, dan musuh-musuh mereka menunggu. Ini bukan sekadar pesta. Ini adalah medan Kurukshetra. Tempat pertarungan antara kehormatan dan keangkuhan akan terjadi. Begitu mereka tiba di depan pintu ukiran raksasa aula perjamuan, dari dalam terdengar suara musik, denting gelas, dan tawa, yang membuat keheningan mereka semakin terasa. Penjaga membuka kedua daun pintu, dan tiba-tiba semua sorotan tertuju pada mereka. Semua mata memandang ke arah mereka, dan keheningan pun menyelimuti aula. Jantung Anjani berdebar kencang, tetapi ia tidak goyah. Wajah Vikram sekeras batu, tanpa ekspresi. Tepat di hadapan mereka, di tengah kerumunan, Bima dan Sania berdiri dengan gelas sampahnya di tangan, senyum sinis terlukis di wajah mereka, seolah sedang menantikan sebuah pertunjukan. Tetapi tawa itu hanya akan bertahan sejenak, karena mereka tidak tahu bahwa ajal mereka telah tiba di depan pintu. Pada malam yang gemerlap itu, aula megah kediaman Suryawijaya dipenuhi oleh orang-orang terkaya dan paling berkuasa di kota. Kilauan berlian dan desiran gaun sutra ada di mana-mana. Udara dipenuhi aroma parfum mahal dan bunga segar. Namun, bagi Anjani, suasana di sana tegang seperti di medan perang. Ketika ia mendorong kursi roda Vikram ke tengah aula, setiap pasang mata terpaku pada mereka, dan bisik-bisik pun dimulai. Beberapa orang menunjukkan rasa kasihan melihat kondisi Vikram, sementara yang lain membahas kecantikan Anjani dan nasib sialnya, bagaimana wanita secantik itu menikah dengan seorang pria cacat. Kepala Anjani terangkat tinggi, dan matanya memancarkan cahaya yang meredupkan lampu-lampu buatan di aula. Karena malam ini, ia berdiri di sana bukan sebagai seorang istri, melainkan sebagai seorang ratu. Menembus kerumunan, Bima dan Sania mendekat. Wajah mereka dihiasi senyum angkuh yang sama, senyum yang muncul saat merendahkan orang lain. Bima mengenakan tuxedo hitam, dan Sania mengenakan gaun merah menyala yang sangat mencolok, sama sekali tidak sesuai dengan tradisi ketimuran. Mereka berjalan seolah merekalah pemilik sejati pesta ini, dan yang lainnya hanyalah budak mereka. Bima mendekati Vikram, mengangkat gelas sampanyenya, dan dengan kerendahan hati palsu berkata bahwa ia senang melihat Vikram, meskipun ia tidak bisa berjalan. Setiap katanya adalah panah beracun yang bertujuan membuat Vikram merasa bahwa ia hanyalah beban bagi masyarakat. Anjani mengepalkan tangannya, tetapi Vikram memberinya isyarat untuk tetap tenang. Ia tahu bahwa jawaban sesungguhnya tidak diberikan dengan kata-kata, melainkan dengan waktu. Sania menyentuh kebaya Anjani, memujinya dengan dibuat-buat, dan berkata bahwa ia senang Anjani akhirnya menyadari posisinya dan menjalankan tugas sebagai perawat dengan baik. Ia menyindir, Anjani telah melakukan hal yang benar dengan meninggalkan Bima, karena sekarang ia mendapatkan pasien kaya yang bisa ia layani seumur hidupnya. Beberapa orang di sekitar mereka tertawa pelan mendengar lelucon kasar itu,
yang membuat penghinaan terhadap Anjani semakin dalam. Namun, di mata Anjani tidak ada lagi air mata, melainkan api yang bisa membakar segalanya menjadi abu. Ia menatap lurus ke mata Sania dan berkata, roda waktu terus berputar. Yang di atas hari ini, bisa jadi di bawah esok hari. Sania terdiam mendengar jawaban itu, tetapi ia tetap mempertahankan tawanya, berpikir bahwa Anjani hanya melampiaskan kekesalannya. Tiba-tiba, musik berhenti, dan lampu sorot di panggung menyala terang. Hartono Suryawijaya berdiri di sana memegang mikrofon, wajahnya berseri-seri karena bangga. Ia menyambut semua tamu dan mengatakan bahwa malam ini adalah malam bersejarah bagi Suryawijaya Group, karena mereka akan memperkenalkan wajah di balik kerajaan bisnis mereka yang selama ini tersembunyi di balik tirai. Bima berbisik di telinga Sania, orang tua itu pasti akan mengumumkan wasiatnya. Mungkin ia akan menyerahkan perusahaan ke sebuah yayasan karena putranya tidak berguna. Mendengar itu, Sania tertawa terbahak-bahak, namun, tawa itu akan segera tersangkut di tenggorokannya. Hartono turun dari panggung, mengulurkan tangannya ke arah Vikram, dan mengundangnya naik ke panggung. Keheningan aneh menyelimuti seluruh aula. Anjani mendorong kursi roda Vikram dengan perlahan, membawanya naik ke panggung melalui jalur landai, di mana ribuan watt cahaya langsung menyorot mereka. Vikram mengambil mikrofon dan untuk pertama kalinya menegakkan lehernya, menatap kerumunan. Matanya tidak lagi menunjukkan ketidakberdayaan yang biasa orang lihat. Suaranya, yang diperkuat oleh sistem suara, menggema di seluruh aula begitu berat dan berwibawa sehingga orang-orang terkejut. Mereka belum pernah mendengarnya berbicara seperti itu. Vikram mulai berbicara. Ia mengatakan bahwa selama 5 tahun terakhir, sosok misterius berinisial VR yang telah mengguncang pasar tidak lain adalah dirinya sendiri, Vikram Suryawijaya. Pengungkapan itu laksana gempa bumi di aula, gelas-gelas berjatuhan dari tangan orang-orang, dan wajah semua orang dipenuhi ketidakpercayaan. Wajah Bima pucat pasi seolah semua darahnya telah terkuras, karena VR adalah nama yang telah merebut beberapa proyek besarnya dalam beberapa bulan terakhir. Pria yang ia anggap lumpuh dan tidak berguna, ternyata adalah jenius di balik semua itu, yang telah memaksa perusahaannya bertekuk lutut. Vikram melanjutkan, menceritakan bagaimana ia mengubah kelemahan fisiknya menjadi kekuatan terbesarnya dan membangun bisnisnya ke seluruh dunia dari dalam satu ruangan. Di layar, ia menampilkan angka-angka keuntungan dan ekspansi perusahaannya, yang jauh melampaui perusahaan lain. Orang-orang yang tadinya memandangnya dengan kasihan, kini menatapnya dengan rasa takut dan hormat. Mereka sadar bahwa singa itu hanya sedang menyamar. Namun, kejutan sesungguhnya masih akan datang. Vikram menghentikan pidatonya, mengulurkan tangan ke arah Anjani, dan memanggilnya ke sisinya. Di hadapan semua orang, ia mengumumkan bahwa kesuksesannya tidak akan lengkap tanpa pasangan hidup seperti Anjani, yang bukan hanya istrinya, tetapi juga kekuatan terbesarnya. Vikram mengungkapkan bahwa di balik banyak keputusan penting yang diambil dalam beberapa bulan terakhir, ada kebijaksanaan dan saran dari Anjani. Anjanilah yang telah menariknya keluar dari kegelapan menuju cahaya. Ia mengumumkan bahwa mulai hari ini, 50% saham Suryawijaya Group akan dialihkan atas nama Anjani, dan ia akan menjabat sebagai co-managing director perusahaan. Mendengar itu, Sania merasa lemas. Wanita yang ia sebut perawat itu kini telah menjadi salah satu pemilik perusahaan terbesar di negeri ini. Air mata haru membasahi pipi Anjani saat melihat Vikram memberinya kehormatan sebesar itu. Ia tidak pernah membayangkan balas dendamnya akan terwujud dalam bentuk seperti ini. Kemudian, Vikram menunjuk ke arah Bima dan dengan sinis berkata bahwa ia ingin berterima kasih secara khusus kepada Bima Wijoyo. Jika Bima tidak membuang berlian karena mengiranya kaca, katanya, mungkin keluarga Suryawijaya tidak akan pernah menemukan Dewi keberuntungan mereka. Kata-kata Vikram menelanjangi Bima di depan umum. Orang-orang kini berbalik menatap Bima dan berbisik, betapa bodohnya dia. Bima merasa seolah ribuan orang sedang meludahinya, keangkuhannya hancur, dan ia bahkan tidak berani mengangkat wajahnya. Dalam amarah dan rasa malu, Bima mencoba maju ke panggung, mungkin untuk memberi penjelasan atau membuat keributan. Tetapi petugas keamanan menghentikannya.
Vikram melanjutkan pidatonya di mikrofon, mengatakan bahwa Suryawijaya Group baru-baru ini telah membeli semua utang Wijoyo Sons. Artinya, pemilik sebenarnya dari perusahaan Bima kini adalah Vikram dan Anjani. Berita itu adalah paku terakhir di peti mati Bima. Ia merasa pusing dan jatuh terduduk di kursi terdekat. Sania, yang selalu berada di sisi orang-orang berkuasa, begitu melihat Bima bangkrut, ia langsung melepaskan tangannya dan menjauh. Pemandangan itu membuat senyum puas terukir di wajah Anjani. Ia melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana hubungan yang didasari materi hancur seperti rumah kartu. Suasana pesta telah berubah total. Orang-orang yang tadinya mengerumuni Bima dan Sania, kini berkerumun di dekat panggung untuk memberi selamat kepada Vikram dan Anjani. Semua orang ingin berjabat tangan dengan Anjani dan memujinya. Mereka memanggilnya ibu dan nyonya. Anjani menerima ucapan selamat itu dengan anggun, tetapi matanya terus bertemu dengan mata Vikram. Terjadi dialog tanpa suara di antara mereka. Ini adalah kemenangan bersama mereka, buah dari kesabaran dan perjuangan mereka. Anjani merasa bahwa hari ini ia tidak hanya mendapatkan kembali harga dirinya yang hilang, tetapi ia juga telah menemukan seorang pasangan yang benar-benar memperlakukannya seperti seorang ratu. Bima duduk membeku di kursinya, pandangannya kosong. Ia tidak mengerti bagaimana permainan yang telah ia menangkan bisa berbalik begitu telah. Ia teringat kata-kata Anjani, bahwa seorang wanita bisa membawa pria dari puncak ke jurang, dan dari jurang ke puncak. Ia melihat wanita yang karenanya ia meninggalkan Anjani, Sania, kini sedang tertawa bersama pria kaya lain, bahkan tidak melirik ke arahnya. Inilah buah dari perbuatannya, yang datang begitu cepat dan begitu kejam. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar menyesali kesalahannya. Tapi sudah terlambat untuk menyesal. Anjani turun dari panggung dan berjalan lurus ke arah Sania, yang sekarang sedang celingukan mencari jalan keluar, mencoba bersembunyi di kerumunan. Anjani menepuk bahunya dan dengan suara sangat pelan berkata, "Kekayaan dan penampilan hari ini ada, besok tiada. Tapi karakter dan kesetiaan akan abadi." Ia mengembalikan cincin yang pernah Sania berikan padanya sebagai hadiah dan berkata bahwa ia tidak lagi membutuhkan kenang-kenangan dari teman palsu. Wajah Sania merah padam karena malu. Tidak ada kata yang bisa ia ucapkan. Ia menundukkan kepala dan merasa lebih baik lari dari sana. Anjani melihatnya pergi dan merasa beban berat terangkat dari dadanya. Ia telah mengubur hantu-hantu masa lalunya untuk selamanya. Vikram memajukan kursi rodanya dan menggenggam tangan Anjani. Sentuhannya hari ini terasa begitu meyakinkan dan hangat. Mereka bersama-sama menuju balkon di luar aula, dari mana seluruh kota Jakarta tampak bermandikan cahaya. Di belakang mereka, pesta terus berjalan dengan meriah, tetapi kebisingan itu tidak lagi berarti bagi mereka. Keduanya berdiri dalam keheningan, merasakan angin sejuk yang seolah merayakan kemenangan mereka. Vikram menatap mata Anjani dan berkata, "Mulai malam ini adalah awal yang baru, tidak akan ada lagi yang berani meremehkan kita." Anjani tersenyum dan mengangguk. "Ini bukan akhir," katanya, "tapi awal dari kehidupan kita yang sebenarnya." Di sudut sepi balkon itu, Vikram mengeluarkan sebuah kotak beludru kecil dari sakunya. Ia membukanya di hadapan Anjani. Di dalamnya ada sebuah cincin berlian yang sangat indah. Ia berkata bahwa ia tahu pernikahan mereka adalah sebuah kesepakatan, tetapi hari ini, ia ingin menerimanya dengan sepenuh hati. Air mata kebahagiaan mengalir di pipi Anjani. Ia mengulurkan tangannya, dan Vikram memasangkan cincin itu di jarinya. Cincin ini jauh lebih berharga daripada cincin pemberian Bima, bukan hanya karena berliannya yang lebih besar, tetapi karena di dalamnya terkandung rasa hormat dan kesetaraan. Mereka berdiri di sana menyaksikan kembang api yang melukis bunga-bunga berwarna-warni di langit, sama seperti kehidupan mereka yang kini telah dipenuhi warna. Dari belakang, Hartono datang dan meletakkan tangannya di bahu mereka berdua. Ia berkata bahwa ia bangga pada mereka, dan sekarang ia bisa menghabiskan sisa hidupnya dengan tenang, karena kerajaannya berada di tangan yang tepat. Ia memberitahu Vikram bahwa rapat dewan akan diadakan besok pagi, di mana Vikram akan secara resmi diumumkan sebagai chairman dan Anjani sebagai managing director. Bagi Anjani, ini seperti mimpi.
Perjalanannya dari seorang ibu rumah tangga biasa menjadi pemilik salah satu perusahaan terbesar di negeri ini penuh dengan duri, tetapi tujuannya sangat indah. Dalam hati, ia bersyukur kepada Tuhan, karena tidak membiarkannya hancur, dan telah menunjukkan jalan di mana ia bisa menulis takdirnya sendiri. Saat mereka berbalik untuk masuk kembali, mereka melihat Bima masih duduk di sudut yang sama, sendirian dan terlantar, seperti tumpukan sampah yang ditinggalkan. Para pelayan bahkan mengabaikannya, tidak ada yang menawarinya segelas air. Melihat pemandangan itu, Anjani tidak merasa kasihan. Sebaliknya, keyakinannya pada hukum karma semakin kuat. Ia menggenggam tangan Vikram lebih erat dan berjalan maju bersamanya dengan kepala tegak, menuju masa depan emas mereka, di mana hanya kebahagiaan dan kesuksesan yang menanti. Malam itu benar-benar menjadi malam kemenangan cahaya atas kegelapan, dan Anjani adalah bintang yang paling terang dari cahaya itu. Setelah malam gemerlap itu, dunia Bima Wijoyo diliputi kegelapan yang tak pernah lagi disinari fajar. Surya Wijaya Group mengambil alih perusahaannya dan membuatnya jatuh miskin. Rekening banknya dibekukan, dan penthouse mewah yang dulu ia banggakan kini disita oleh bank, siap untuk dilelang. Bima duduk di ruang tamunya yang kosong, dikelilingi botol-botol minuman keras yang berserakan. Dalam keadaan mabuk, ia meratapi nasibnya. Ia tidak mengerti bagaimana kerajaan yang ia bangun dengan susah payah dan tipu muslihat bisa runtuh begitu cepat seperti rumah kartu. Keangkuhannya, statusnya, dan identitasnya semuanya telah direnggut. Kini yang tersisa hanyalah penyesalan. Ia terus teringat wajah Anjani, wanita yang pernah ia sebut pembawa sial. Namun, hari ini ia sadar bahwa Anjanilah bintang keberuntungannya, yang kepergiannya menenggelamkan segalanya. Tiba-tiba, pintu kamar tidur terbuka. Sania keluar sambil menyeret 2 koper besar. Wajahnya menunjukkan kekejaman yang sama seperti saat ia mengusir Anjani dari rumah. Bima, dengan sempoyongan, mencoba bangkit dan bertanya kemana Sania akan pergi di saat-saat sulit ini, padahal sekaranglah ia paling membutuhkannya. Sania tertawa dan menjawab bahwa ia menikahi Bima untuk kemewahan, bukan untuk menanggung utang dan aibnya. Dengan tegas, ia berkata tidak ingin ikut tenggelam bersama kapal yang karam, dan bagi Sania, Bima kini tidak lebih dari seorang penjudi yang kalah. Kata-kata Sania itu laksana timah panas di telinga Bima. Itu adalah kata-kata yang sama yang pernah ia lontarkan kepada Anjani. Hari ini, roda karma telah berputar penuh, dan Bima harus merasakan pahitnya obatnya sendiri. Sania pergi tanpa menoleh ke belakang. Bima jatuh tersungkur di ambang pintu dan menangis, tetapi tidak ada siapapun di sana untuk menyeka air matanya. Ia teringat, dulu saat ia sakit, Anjani akan terjaga semalaman mengompres kepalanya dan mendoakan kesembuhannya. Tapi hari ini, saat ia hancur, wanita yang karenanya ia meninggalkan Anjani, telah membuangnya seperti lalat dari dalam susu. Bima akhirnya menyadari kesalahannya yang fatal. Ia sadar telah membuang berlian karena mengiranya kaca, dan menyimpan batu karena mengiranya berlian. Dalam keadaan lapar dan putus asa, hanya satu jalan yang terpikir olehnya, bersujud di kaki Anjani dan memohon maaf. Mungkin hati lembut Anjani akan luluh dan memaafkannya. Keesokan paginya, Bima berdiri di depan gerbang besi kediaman Surya Wijaya, tempat yang sama di mana Anjani pernah berdiri dengan kebaya basah. Namun, kondisi Bima hari ini jauh lebih buruk. Pakaiannya kotor dan kusut, janggutnya tidak terawat, dan matanya memancarkan kegilaan. Ia terus memukul-mukul gerbang sambil meneriakkan nama Anjani. Penjaga mencoba mengusirnya dengan kasar, tetapi Bima tidak beranjak, terus berteriak agar diizinkan bertemu dengan nyonyanya sekali saja. Mendengar keributan itu, Anjani keluar. Ia mengenakan kebaya sutra yang sederhana namun sangat berkelas, dan wajahnya memancarkan aura ketenangan seorang pertapa. Vikram berada di sampingnya di kursi rodanya. Keduanya melihat Bima dalam kondisi menyedihkan itu, yang bisa membuat siapapun merasa iba. Melihat Anjani, Bima langsung memohon-mohon melalui celah jeruji gerbang. Maafkan aku, Anjani. Aku telah melakukan kesalahan besar, aku ingin berubah. Ia berkata bahwa Sania telah menipunya dan kini tidak ada siapa-siapa lagi dalam hidupnya selain Anjani. Ia bahkan siap untuk menikahinya lagi.
Mendengar kata-kata itu, darah Vikram mendidih. Tetapi Anjani memberinya isyarat untuk tetap tenang dan perlahan mendekati gerbang. Ia menatap mata Bima, tetapi yang ia lihat bukan cinta atau benci, melainkan hanya rasa kasihan dan jijik. Dengan suara yang sangat tenang dan serius, Anjani berkata, "Mungkin kau salah paham, Bima. Aku bukan lagi wanita lemah yang akan berlari kembali kepadamu hanya dengan satu panggilan." Anjani mengingatkan Bima bahwa saat ia mengusirnya, ia telah merobek kalung pernikahannya dan menginjak-injak harga dirinya, sesuatu yang lebih buruk dari kematian bagi seorang wanita. "Maaf itu untuk kesalahan," katanya, "bukan untuk dosa. Dan apa yang kau lakukan adalah dosa yang tidak terampuni, yang hukumannya sedang kau terima dari alam." Anjani menjelaskan bahwa ia kini adalah menantu keluarga Suryawijaya dan pendamping hidup Vikram. Baginya, eksistensi Bima telah mati. "Pergilah dari sini," katanya, "dan habiskan sisa hidupmu untuk menebus dosa-dosamu. Karena tidak ada lagi tempat untukmu di rumah ini, maupun di hati ini." Setelah berkata demikian, Anjani berbalik. Bima hanya bisa menatapnya, seolah butiran pasir terakhir telah lepas dari genggamannya. Vikram memberi isyarat kepada penjaga, dan gerbang pun ditutup, membangun dinding abadi di antara Bima dan Anjani. Bima jatuh berlutut di sana, menangis meraung-raung ke arah langit. Tapi tidak ada lagi yang mendengar teriakannya. Ia sadar telah menghancurkan hidupnya sendiri, dan kini ia harus hidup dengan rasa sakit ini selamanya. Sementara itu, saat Anjani berjalan kembali ke dalam mansion, 2 tetes air mata jatuh dari matanya. Air mata itu bukan untuk Bima, melainkan untuk Anjani yang lama, yang hari ini telah benar-benar dimakamkan. Vikram menggenggam tangannya, memberinya kekuatan, yang membuat Anjani merasa bahwa ia telah mengambil keputusan yang tepat. Beberapa hari kemudian, untuk mencari kedamaian batin dan bersyukur kepada Tuhan, Anjani dan Vikram mengunjungi Yogyakarta, kota yang udaranya dipenuhi aroma spiritualitas. Mereka berada di dekat kompleks Candi Prambanan saat senja. Langit berwarna jingga, dan siluet candi-candi kuno menciptakan suasana yang magis dan damai. Suara gamelan yang mengalun lembut dan nyanyian para sinden memberikan ketenangan yang luar biasa bagi jiwa. Vikram dan Anjani duduk di sebuah taman yang menghadap ke candi, di mana di sekeliling mereka hanya ada ketenangan dan aura keyakinan yang kuat. Anjani memejamkan mata dan merasa semua kepahitan dan rasa sakit di dalam dirinya telah sirna, terhanyut oleh angin senja. Kini ia merasa benar-benar bersih. Vikram, yang sejak tadi diam, menatap Anjani. Cahaya senja keemasan memantul di wajahnya, membuatnya tampak semakin agung. Ia menggenggam tangan Anjani dan berkata bahwa ada sesuatu yang ingin ia katakan, sesuatu yang selama ini ia simpan di dalam hatinya. Vikram mengakui bahwa pada awalnya, ia menikahi Anjani hanya karena tekanan sosial dan ayahnya. Ia mengira pernikahan itu hanyalah sebuah kesepakatan. Tetapi dalam beberapa bulan terakhir, cara Anjani menyatukan kembali harga dirinya yang hancur dan menariknya keluar dari kegelapan telah mengubahnya. Ia berkata bahwa ia tidak hanya menghormati Anjani, tetapi ia telah jatuh cinta padanya, cinta yang tak terhingga, cinta yang berasal dari jiwa, bukan dari raga. Anjani menatap mata Vikram dengan terkejut dan menemukan kejujuran serta kedalaman yang selalu ia cari. Vikram melanjutkan, ia tahu bahwa secara fisik ia tidak sempurna, dan mungkin tidak bisa memberikan kebahagiaan yang bisa diberikan oleh suami normal. Tetapi ia berjanji tidak akan pernah membiarkannya menangis. Ia berkata, "Anjani, kau bukan tongkat penopangku, kau adalah sayapku. Berkatmu, aku belajar terbang kembali." Ada air mata di mata Vikram, yang melelehkan kekerasannya. Ini adalah pertama kalinya pria yang kaku dan pemarah itu membuka pintu hatinya sepenuhnya. Hati Anjani luluh. Ia merasa inilah cinta sejati yang ia dambakan. Ia menempelkan tangan Vikram ke pipinya dan berkata bahwa Vikramlah yang telah mengajarinya definisi kesempurnaan, di mana dua orang yang tidak sempurna bersatu untuk saling melengkapi. Ia berkata, bersama Bima, ia lengkap secara fisik, tetapi kosong secara jiwa. Namun bersama Vikram, ia merasa utuh dalam segala hal. Ia mengaku bahwa ia bahkan tidak sadar kapan ia telah memberikan hatinya kepada Vikram. Ini adalah awal dari sebuah hubungan baru,
yang tidak dibangun di atas fondasi kesepakatan, melainkan di atas batu karang kepercayaan dan pengabdian. Mereka menyalakan sebuah lampion kecil bersama-sama dan melepaskannya ke udara. Lampion itu perlahan-lahan melayang, menembus kegelapan senja, semakin tinggi dan jauh. Lampion itu adalah simbol dari perjuangan mereka, kemenangan mereka, dan cinta abadi mereka, yang tetap menyala setelah melewati berbagai badai. Vikram menarik Anjani lebih dekat. Keduanya menyaksikan lampion yang terbang itu, yang kini bergabung dengan bintang-bintang pertama di langit malam. Di tengah alunan gamelan yang menenangkan, Anjani merasa seolah ia telah terlahir kembali. Sebagai seorang wanita yang ditempa oleh api menjadi emas murni, dan yang akhirnya menemukan rajanya yang sejati.